Halo gengs, pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia mikrokontroler. Dalam video ini, kita akan memahami apa itu mikrokontroler, membandingkannya dengan mikroprosesor, melihat hubungannya dengan mikrokomputer, melihat apa yang diperlukan untuk menjalankan mikrokontroler, menelusuri sejarah evolusinya, dan mengetahui bahan pembuatannya. Jadi, mari kita mulai. Apa itu mikrokontroler? Mikrokontroler adalah sebuah perangkat semikonduktor kecil yang terdiri dari unit pemrosesan pusat, CPU, memori, dan perangkat keras input, output, I/O, yang terintegrasi dalam satu chip. Fungsinya adalah untuk mengendalikan berbagai macam perangkat dan sistem elektronik, dari perangkat rumah tangga hingga kendaraan otonom. Mikrokontroler dapat diprogram untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai kebutuhan aplikasi. Sejarah mikrokontroler. Sejarah mikrokontroler dimulai pada akhir tahun 1960-an ketika perusahaan seperti Intel, Texas Instruments, dan Motorola mulai mengembangkan teknologi mikrokontroler. Pada tahun 1971, Intel memperkenalkan mikrokontroler pertama mereka, Intel 4004, yang merupakan langkah awal dalam revolusi mikrokontroler. Namun, popularitas mikrokontroler melesat pada tahun 1980-an dengan pengenalan mikrokontroler 8-bit seperti Intel 8051, Motorola 68HC11, dan MOS Technology 6502. Pada tahun 1990-an, mikrokontroler semakin berkembang dengan munculnya mikrokontroler 16-bit dan 32-bit yang menawarkan kinerja dan kemampuan yang lebih besar. Hari ini, mikrokontroler terus berkembang dengan cepat, menjadi inti dari banyak inovasi dalam teknologi IoT, Internet of Things, kendaraan otonom, sistem kendali industri, peralatan medis, dan banyak lagi. Mengapa mikrokontroler penting? Mikrokontroler memainkan peran kunci dalam mengontrol berbagai macam perangkat dan sistem elektronik. Mereka dapat diprogram untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan aplikasi, seperti mengendalikan motor, mengambil data dari sensor, atau berkomunikasi dengan perangkat lain melalui berbagai protokol komunikasi. Karena ukurannya yang kecil dan konsumsi daya yang rendah, mikrokontroler sangat cocok untuk digunakan dalam perangkat portabel dan sistem ditenagai baterai. Mikrokontroler umumnya terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Proses pembuatannya melibatkan serangkaian teknik fotolitografi dan penciptaan lapisan semikonduktor yang kompleks untuk menciptakan sirkuit terpadu yang kompak dan efisien. Peran mikrokontroler dalam berbagai aplikasi. Mikrokontroler digunakan dalam berbagai macam aplikasi, mulai dari perangkat elektronik konsumen seperti jam digital dan perangkat rumah pintar, hingga sistem kendali industri, kendaraan otonom, dan peralatan medis. Kehadiran mikrokontroler memberikan kemampuan untuk mengotomatisasi proses, meningkatkan efisiensi, dan menghadirkan fungsionalitas tambahan ke dalam produk-produk elektronik. Mikrokontroler digunakan dalam berbagai macam aplikasi praktis, termasuk 1. Sistem otomatisasi rumah tangga, seperti kontrol lampu otomatis, sistem keamanan pintu, dan termostat cerdas. 2. Kendaraan otonom, mikrokontroler digunakan dalam kendaraan otonom untuk mengontrol sistem navigasi, sensor, dan aktuator. 3. Peralatan medis. Dalam peralatan medis, mikrokontroler digunakan dalam alat bantu pernapasan, monitor jantung, dan perangkat medis lainnya. 4. Teknologi IoT, Internet of Things. Mikrokontroler adalah komponen kunci dalam pengembangan perangkat yang terhubung secara internet, seperti sensor pintar, kamera pengintai, dan perangkat pengukur lingkungan. Cara kerja mikrokontroler tergantung pada aplikasi tertentu yang dijalankannya. Namun, secara umum, mikrokontroler menerima input dari sensor atau pengguna, memproses informasi tersebut menggunakan program yang telah diprogram sebelumnya, dan mengeluarkan output sesuai dengan instruksi yang diberikan.
Ini bisa berupa mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat keras, mengubah nilai output analog, atau mengirimkan data melalui koneksi jaringan. Apa persamaan dan perbedaan dengan mikroprosesor? Meskipun seringkali digunakan secara bergantian, mikrokontroler dan mikroprosesor memiliki perbedaan mendasar. Kedua-duanya memiliki CPU, memori, dan I/O, tetapi perbedaannya terletak pada fungsinya dan kompleksitasnya. Mikroprosesor dirancang untuk menangani tugas-tugas pemrosesan data yang kompleks dalam komputer pribadi atau server, sementara mikrokontroler lebih fokus pada mengendalikan perangkat elektronik yang lebih sederhana dan terdistribusi. Dengan kata lain, mikrokontroler memiliki semua yang diperlukan untuk menjadi otak sistem tertentu, sementara mikroprosesor membutuhkan chip tambahan untuk mengelola input, output, dan fungsi-fungsi lainnya. Apa hubungannya dengan mikrokomputer? Mikrokontroler dan mikrokomputer adalah dua konsep yang berbeda tetapi seringkali saling terkait. Mikrokomputer, atau sering disebut sebagai sistem mikroprosesor, adalah sebuah komputer lengkap yang menggunakan mikroprosesor sebagai otaknya. Di sisi lain, mikrokontroler sering digunakan sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, termasuk dalam mikrokomputer. Misalnya, Arduino, yang menggunakan mikrokontroler sebagai inti dari sistemnya, sering dianggap sebagai bentuk sederhana dari mikrokomputer. Struktur dasar mikrokontroler. Secara umum, struktur dasar mikrokontroler terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk 1. CPU, Central Processing Unit bertanggung jawab atas pemrosesan data dan instruksi yang diberikan. 2. Memori, terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu memori program, untuk menyimpan kode program, dan memori data, untuk menyimpan data sementara. 3. Perangkat keras I/O, input-output digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Ini bisa berupa port digital, port analog, komunikasi serial, dan lainnya. Persyaratan operasional mikrokontroler. Untuk menjalankan mikrokontroler, Anda membutuhkan beberapa perangkat dan perangkat lunak. Perangkat keras yang diperlukan meliputi 1. Sistem minimum papan pengembangan, seperti Arduino Uno, Raspberry Pi, atau STM32. 2. Kabel koneksi, untuk menghubungkan mikrokontroler dengan komputer atau perangkat lainnya. 3. Sumber daya listrik, biasanya disediakan melalui koneksi USB atau adaptor daya. Selain itu, Anda juga memerlukan perangkat lunak pengembangan seperti 1. Arduino IDE, untuk mikrokontroler Arduino. 2. Platformio, platform lintas yang mendukung berbagai jenis mikrokontroler. 3. Emplap-X, untuk mikrokontroler PIC dan DSB. Ada berbagai macam sistem minimum yang tersedia di pasaran, termasuk yang dibuat oleh berbagai produsen seperti Arduino, Raspberry Pi Foundation, STM, PIC, ISP, dan banyak lagi. Mikrokontroler ini memiliki berbagai fitur dan spesifikasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi tertentu, mulai dari mikrokontroler 8-bit hingga 32-bit, dengan berbagai tingkat kompleksitas dan kemampuan komputasi. Mikrokontroler digunakan dalam berbagai macam aplikasi praktis, termasuk pertama, sistem otomatisasi rumah tangga, seperti kontrol lampu otomatis, sistem keamanan pintu, dan termostat cerdas. Kedua, kendaraan otonom, mikrokontroler digunakan dalam kendaraan otonom untuk mengontrol sistem navigasi, sensor, dan aktuator. Ketiga, peralatan medis. Dalam peralatan medis, mikrokontroler digunakan dalam alat bantu pernapasan, monitor jantung, dan perangkat medis lainnya. Keempat, teknologi IoT, Internet of Things. Mikrokontroler adalah komponen kunci dalam pengembangan perangkat yang terhubung secara internet, seperti sensor pintar, kamera pengintai, dan perangkat pengukur lingkungan. Perawatan yang diperlukan agar mikrokontroler tidak cepat rusak. 1. Penyimpanan yang tepat. Mikrokontroler sebaiknya disimpan dalam wadah yang kedap udara dan bebas debu untuk mencegah kerusakan akibat korosi atau kotoran.
2. Pemeliharaan kondisi listrik, hindari paparan langsung mikrokontroler terhadap sumber arus berlebihan atau tegangan yang tidak stabil yang dapat merusaknya. 3. Perawatan fisik, pastikan mikrokontroler tetap bersih dari debu atau kotoran dengan membersihkannya secara hati-hati menggunakan alat pembersih yang tepat. 4. Cairan dan kondisi lembab. Jauhkan benda dari berbagai jenis cairan dan lingkungan lembab karena bisa menimbulkan arus pendek atau korsleting listrik. Dan itulah pembahasan kita tentang mikrokontroler. Sekarang Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa itu mikrokontroler. Jangan ragu untuk tinggal komentar pada kolom komentar dan mengeksplorasi lebih lanjut tentang topik ini, karena mikrokontroler memiliki peran yang sangat penting dalam teknologi modern. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Salam teknologi.